Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai teman-teman, kembali lagi di channel Ulun. Kali ini mungkin kita membahas sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya kan Ulun suka unboxing paket, sekarang ada berbeda. Sebelum lanjut video, Ulun hendak murojaah dulu hafalan Quran sedikit. Mungkin ayat ini sangat familiar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Oke. Pada video kali ini Ulun hendak sharing pengalaman. Yang ingin Ulun sharingkan ini tentang pengalaman menghafal Al-Quran. Kayak Ulun nih sebenarnya biar kayak Ulun pernah juga gitu. Nah, dulu tuh umpat menghafal Quran. Cuman dulu tuh mulai menghafal Al-Quran tuh pas zaman kuliah. Waktu kuliah S1 mungkin sekitar tahun 2013-an. Semester berapa itu kah? Semester 3. Nah, gitu. Jadi Ulun ini dulu adalah hafalan ya juz 30 dulu tuh hafal, juz 1 2 tuh hafal. Namun sekarang banyak hilangan Pang. Tapi masih ada beberapa surah di juz 30 tuh yang sampai ini berikit benar. Mulai surah Al-Buruj sampai An-Nas. Nah, itu lumayan masih kuat di hafalan Quran Ulun. Sebenarnya juz 1 juz 2 tuh Ulun memang mun murojaah sorangan kada bisa, tapi mun misalnya ada orang yang misalnya ada orang yang murojaah juz 1 juz 2 tuh Ulun tuh ingat-ingat aja sedikit, walaupun misalnya ada yang Ulun kada ingat juga, ada yang Ulun kada ingat juga tuh. Tapi masih ada gitu nah, sisa-sisa yang bahar itu. Jadi sharing lah, kalau misalnya buhan pian nih, ada anak kah, ada atau bahkan pian sendiri atau tetangga pian, keluarga pian yang mulai menghafal Quran tuh, hal yang harus diperhatikan yaitu jangan bermaksiat kalau bisa, jangan berbuat dosa. Artinya begini, ketika kalian sudah memutuskan dan memantapkan untuk menghafal Quran tuh, hal-hal seperti dosa, maksiat tuh dihindari. Karena sifat ilmu itu, apalagi ilmu Al-Quran, sifatnya itu adalah cahaya.
cahaya tidak akan bercampur dengan sesuatu dosa atau kegelapan. Jadi Buan Pian pilih aja hendak cahaya kah, hendak ilmu kah, atau hendak dosa, atau hendak kegelapan, karena dua-duanya ini kada bisa dicampur. Misalnya Pian hendak menghafal Quran tapi tetap bermaksiat, nah itu kada kawa, karena akibatnya sangat fatal lah. Jadi kalau niat Pian, makanya ini penting juga, niat dalam menghafal Quran tuh luruskan bujur-bujur, jangan karena hendak dunia, hendak supaya diketujui bebinian kah, jangan. Itu semua itu mengejar aja kena. Yang penting niatnya lurus lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Nah kayak itu. Ini ulun bekesah kini sharing aja lawan Buan Pian. Kalau yang apa ulun sampaikan ini ada yang bermanfaat, ada yang bisa. Kita lanjut lagi videonya. Sampai mana tadi ya? Ini tadi videonya terputus tadi 6 menit, ini kita lanjut lagi. Oke. Apalagi tadi sampai mana? Sampai niat lah. Pokoknya niatnya yang lurus, bujur-bujur karena Allah. Nah kayak itu. Tadi tentang niat, tentang ilmu itu cahaya. Kemudian yang ketiga itu kalau bisa menghafal Quran tuh ikut di suatu lembaga, atau misalnya ada rumah tahfiz kah, ada pondok tahfiz kah. Nah 4 di situ, nyetornya pun dengan guru, dengan ustadz. Nah karena ustadz yang menjagakan hafalan, ustadz itu yang mendengarkan hafalan kita. Ustadz itu sudah tentu dia sudah hafal Quran mungkin, atau hafalannya sudah banyak lah, bisa kita setor ke sidin gitu. Arti setor tuh kita menghafal Quran nih, hafalan baru, apa yang kita hafalkan nih kita bacakan di hadapan ustadz. Nah itu namanya menyetor hafalan Quran. Kemudian apalagi ya yang terpenting, mungkin juga mushaf atau Al-Quran yang kita gunakan tuh jangan sampai berubah-ubah. Misalnya satu Quran ini untuk khusus untuk menghafal Quran. Ini ada sekarang tuh Al-Quran yang khusus untuk menghafal Quran. Biasanya itu di samping-samping halaman Qurannya tuh ada tulisan ayat awal berwarna merah kah gitu. Nah ini ada di toko-toko banyak aja Al-Quran khusus menghafal. Biasanya kecil aja, kecil tidak besar seperti itu. Kemudian yang terpenting dalam menghafal Al-Quran itu murojaah. Artinya murojaah tuh mengulang hafalan yang sudah kita hafal, baik hafalan Quran yang baru ataupun hafalan Quran yang lama. Dulu kalau kami itu gini, kan dulu ulun nih pernah menghafal Quran tapi di pondok tahfiz mahasiswa. Nah jadi ada pondok tahfiz tapi khusus mahasiswa. Nah di situ ulun dulu menghafal di Banjarmasin waktu itu. Nah kada ingat menghafal Quran. Nah kalau biasanya kami itu programnya seperti ini, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah tuh nasihat dulu dari ustadz kami, pimpinan pondok tersebut. Setelah itu baru mulai menghafal Al-Quran, hafalan Quran baru. Kemudian setor hafalan dengan ustadznya. Waktu itu ada 2 orang ustadz yang membimbing atau yang mendengarkan hafalan Quran kita. 2 orang ustadz itu setelah hafalan baru setor pagi itu
lanjut kami itu siap-siap untuk kuliah. Nah nanti sorenya sudah tiba di pondok tahfiz tersebut, malamnya habis maghrib biasanya itu jadwalnya untuk murojaah atau tahsin. Murojaah itu artinya mengulang hafalan mengulang hafalan yang sudah dihafal. Kemudian tahsin itu memperbaiki bacaan kita untuk disetorkan besok hari pada pagi hari. Nah gitu. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam menghafal Al-Quran ya, itu sih pengalaman ulun dalam menghafal Al-Quran. Nah ditambah lagi ini ada ulun hanyar ingat, kalau buan pian sudah menghafal Al-Quran, hafalan baru nih, bawa jadi dalam sholat buan pian dalam menghafalnya itu sangat efektif dan sangat kuat ingatan kita dengan ayat tersebut. Jadi misalnya sembahyang sunnah kah, jangan misalnya sembahyang sunnah kah, sembahyang ba'diyah maghrib misalnya, nah kita bawa ayat Al-Quran tadi kita bacakan pada ketika kita sholat ba'diyah maghrib tadi. Nah coba di situ dulu, nanti kalau sudah mantap baru kita bawa ketika sholat jadi imam, sholat maghrib ke sholat isya, itu pun jangan terlalu banyak kesian makmumnya. Nah gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu tahsin atau tajwidnya. Jadi perlu juga, kalau dulu tuh ulun di pondok tahfiz itu memang ada guru tajwidnya. Jadi guru tersebut khusus yang memperbaiki tajwid kita. Nah seperti itu juga. Biasanya kalau kita sudah masuk ke dalam pondok tahfiz atau rumah tahfiz itu sudah ada ustadz yang memang khusus masalah memperbaiki bacaan, ada yang bidangnya menerima setoran hafalan Quran. Nah seperti itu. Pokoknya ikuti aja peraturan yang selama di pondok tersebut. Insya Allah mun kita tuh bujur jalannya, bujur langkahnya, insya Allah hafal aja Quran tuh. Tapi yang perlu diperhatikan tuh ya memurojaahinya setelah hafal tuh. Nah itu pang yang harus istiqomah, itu pang yang perlu benar. Lawan kalau bisa ini ulun baru aja pang dapat dapat ilmunya lah. Ada di risalah amaliyah tuh selawat tentang menghafal Al-Quran, kemudahan kah mun kada salah. Nah itu bagus juga dibaca selawat tersebut. Misalnya sebelum menyetor hafalan Quran tuh baca selawat tuh sekali, 2 kali, 3 kali kah. Nya kada tapi panjang juga selawat itu. Nah gitu. Terus menghafal tuh mun bisa dengan hati lah, jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikan hafalan Qurannya. Pokoknya santai aja, jangan dengan nafsu lah menghafal Quran tuh. Yang penting itu tadi istiqomah segalaan. Habis itu murojaah ya juga, berdoa. Yang paling penting juga berdoa, meminta lawan ampunnya, meminta lawan Tuhan supaya kawa hafal 30 juz mun kawa. Nah ya kena ada jalan-jalannya mun kita mun kita berdoa minta lawan Tuhan. Ada dulu sih Habib pokoknya adalah gitu nah, madahi ulun cara cara bisa terkabulnya suatu doa atau itu dengan wasilah
bernazar, misalnya apa ya, tapi juga bernazarnya misalnya ulun bernazar bila hafal Quran kayak ini, cari juga nazar tuh yang kita sanggup menggawinya, jangan nazar yang kelewat batas lah, yang bisa kita gapai nazar tersebut. Nah itu misalnya ulun menghafal Quran apa ya, bersedekah seini kepada anak yatim, nah itu bisa juga, insya Allah dengan jalan itu bisa terkabul apa tujuan kita, atau ditambah dalam menghafal Quran tuh apa ya, bersedekah kah sedikit aja. Mungkin sampai sini dulu sharing ulun, dan ulun banyak-banyak minta maaf, minta rela, minta ridho, mungkin sampai sini dulu apa sharing ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila banyak ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan, minta rela, minta maaf dunia akhirat. Mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.